X34 berakhirnya hubungan masing-masing. Dalam perjalanan menuju kediamannya, yang berada di salah satu kawasan kota London, Alana terus menumpahkan tangisannya. Sopir taksi yang membawanya terlihat penasaran, saat wanita yang duduk di kursi penumpang terus menumpahkan air mata, dan mengomel tidak jelas. Dasar kau laki-laki, brengsek. Laki-laki, bejat. Hiks, 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 hiks. Aku sangat membencimu, sangat membencimu. Lewat kaca spion mobil, dia menatap wanita berambut panjang itu. Nona, Anda baik-baik saja. Apakah Anda baru saja diputusin kekasih Anda? Sebuah pertanyaan yang terlihat penasaran pada laki-laki tua itu. Dia sangat menyebalkan paman, dan aku sangat membencinya. Nona mungkin terlalu mencintainya, hingga Nona menangis seperti itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh sopir taksi itu, membuat Alana seketika diam. Wanita bermanik abu itu tampak larut dalam lamunan saat mendengarkan apa yang dikatakan sopir. Langkahnya begitu berat saat memasuki rumah mewahnya. Hatinya gundah gulana, memikirkan rumah tangganya yang sebentar lagi akan berakhir dengan perceraian. Terus melangkah, hingga panggilan dari Alma yang tengah berada di ruang makan, menghentikan langkah kaki itu. Nona Alana, panggilnya, dengan menghampiri wanita itu. Membalikkan badannya ke asal suara, dan mendapati Alma tengah berjalan ke arahnya, tatapan pelayan itu seketika nampak intens, menatap wajah majikannya yang nampak sembab. Nona, Anda menangis. Apakah Tuan Dev menyakiti Anda lagi? Seketika dia terisak saat mendapat pertanyaan itu. Saat mengingat Dev yang tidak ingin bertemu dengannya, dan menyetujui untuk bercerai. Bibi, kenapa dia selalu saja menyakitiku? Kenapa? Bahkan sekarang dia tidak mau bertemu denganku, jawabnya, dengan air mata yang kembali mengalir. Tuan Louis, tidak mau bertemu dengan Anda. Tanya Alma, yang mencoba untuk menebak. Menggeleng pelan, saat Alma mengajukan pertanyaan itu. Bukan Louis, Bibi, tapi si brengsek itu, si brengsek Dev. Tatapannya seketika intens, dan heran, saat mendengar jawaban nona mudanya itu. Kenapa, Anda harus menangis Nona? Bukankah Anda tidak mencintai Tuan Dev? Bukankah itu bagus, jadi aku rasa lebih semakin mempercepat proses perceraian kalian. Bukankah selama ini di saat Nona meminta bercerai, Tuan Dev selalu menolaknya? Mendengar ucapan pelayan rumahnya, membuat air mata Alana semakin deras mengalir. Aku bingung, Bibi. Aku tidak tahu kenapa, seperti ada rasa tidak rela dalam diriku, saat dia menyetujui untuk bercerai. Dan sekarang bahkan, dia tidak mau menemuiku lagi. Senyuman kecil terlihat di wajah wanita parubaya itu, saat mendengar apa yang dikatakan Alana padanya. Tanyakan pada hati Anda Nona, sebenarnya untuk siapa hati Anda sebenarnya? Sebelum Anda mengambil keputusan. Asteris 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 asteris. Tatapan laki-laki itu terlihat menerawang, dengan kesedihan yang terlihat jelas pada wajah tampannya. Sesekali dia mengusap pipinya, karena basahan air mata yang mengalir, saat mengingat kembali sosok Alana. Apakah Anda yakin, dengan ini semua Tuan? Aku sangat yakin. Semakin cepat aku meninggalkan Inggris, semakin jauh lebih baik, agar aku bisa cepat melupakannya. Dan apakah kau sudah menghubungi Louis? Sudah Tuan. Besok Tuan Louis akan datang, menemui Anda. Tatapannya kembali menerawang ke depan, hingga bunyi pesan pendek terdengar beberapa kali pada ponselnya, yang mengalihkan tatapan lelaki tampan itu. Meraih ponsel yang dia letakkan di sampingnya, dan melihat beberapa pesan masuk dari Alana, yang menghujat dirinya. Dasar kau laki-laki, brengsek. Aku sangat membencimu. Aku menyumpah dirimu, dan SKRETARISMU yang sangat menyebalkan itu, akan meledak dengan pesawat saat terbang KEAMERIKA. Kau, Jordan, dan DAVEN, sangat menyebalkan. Aku akan meminta papa memecat kalian dari perusahaan, agar jadi gembel di luar sana. Ada apa, Tuan? Tanya Daven yang penasaran, saat melihat perubahan raut wajah tuan mudanya. Aku tidak tahu, kenapa dia mengirimkan pesan dengan marah-marah, dan juga menyumpahiku. Padahal aku sudah menyetujui keinginannya, untuk berpisah. Jawab Dev, dengan raut wajah yang terlihat bingung, atas pesan yang dikirim Alana padanya barusan. Damian yang baru saja datang ke dalam ruang rawat anaknya, terlihat penasaran, saat melihat ekspresi dari Dev, dan juga sekretarisnya yang terlihat aneh. Kalian kenapa? Entahlah papa, anak perempuanmu sangat begitu membenciku, hingga dia mengirimkan pesan-pesan ini padaku. Jawab Dev, dengan memberikan ponselnya pada Damian. Damian meraih HP dari tangan anak laki-lakinya, dan seketika senyum mengembang di wajahnya, saat melihat pesan-pesan yang dikirim Alana pada putranya. Alana, kau begitu mencintai kakakmu, tapi kenapa kau tidak sadar juga? Di saat Dev sudah menyetujui untuk berpisah, dan merelakan kau bersama Louis, justru kaulah yang nampak tersakiti. Batin Damian, dengan tawa kecilnya. Asteris 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 asteris. Senyum mentari terlihat indah di pagi ini. Sinarnya memancarkan keindahan yang teramat sangat, menyinari pagi yang begitu indah dengan kicauan burung yang tidak berhenti memberi suaranya yang merdu. Cerahnya mentari pagi, tak secerah raut wajah ibu dua anak itu. Wajahnya terlihat sendu, dengan lingkaran mata, membentuk sempurna karena tidak dapat tidur semalaman. Dengan rasa malas yang masih mendera, dia berusaha bangun dari tidurnya. Duduk bersandar pada kepala ranjang, dengan tangan menjangkau pada ponsel, yang dia letakkan pada meja samping tempat tidur.
Dalam dirinya berharap mendapatkan pesan dari Dev, tapi harapan itu sirna saat yang diharapkan sama sekali tak membalas pesannya. Hanya membaca dan mengabaikan pesan itu. Bahkan dia tega mengabaikan pesanku. Kau egois, Dev. Kau egois. Aku sangat membencimu, ucapnya dengan linangan air mata yang sudah mengalir. Terdengar suara pintu terbuka dan menampilkan sosok Damian. Papa, gumamnya. Boleh Papa masuk, putriku? Dengan senyuman kecil, menatap Alana. Tentu saja, boleh, jawabnya, dengan mengusap air matanya. Duduk di sisi ranjang, dengan tatapan menatap intens wajah Alana, yang nampak sembab. Kau menangis. Siapa yang membuatmu bersedih? Tentu saja putramu, Papa. Dia selalu menyakitiku, jawab Alana, dengan raut wajah yang terlihat begitu kesal. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi tidak ada salahnya jika kau memberinya kesempatan kedua. Apalagi yang Papa lihat, dia sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Maksud Papa, bertanya, dengan raut wajah yang terlihat penasaran. Tanyakan pada hatimu, sebenarnya siapa laki-laki yang kau cintai, Alana? Dev yang masih berstatus suamimu, atau Louis kekasihmu? Karena Papa tidak mau, kau menyesal dengan keputusanmu, yang akan membuatmu menyesal seumur hidup. Papa, seru Alana, dengan mata sudah berkaca-kaca. Siapapun pilihanmu, Papa akan selalu mendukung. Dan ikuti kata hatimu Alana, jangan sampai kau menyesal nantinya. Ucap Damian, dengan berlalu dari kamar itu. Alana terdiam, dan wanita itu nampak menelusuri sejenak, sebenarnya siapa pemilik hatinya. Tatapannya seketika teralihkan pada bingkai foto Dev, yang menggelantung di dinding. Tatapan itu nampak begitu fokus, saat menatap wajah itu. Tiba-tiba saja air mata mengalir membasahi kedua pipinya, saat dia baru menyadari untuk siapa cintanya itu. Aku mencintaimu, Dev. Aku mencintaimu, gumamnya, dengan air mata yang terus mengalir. Asteris 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 asteris. Dia berbaring di atas ranjang, yang sengaja dibuat sedikit tinggi pada kepalanya. Tatapan matanya tertuju pada layar televisi, yang tertancap di dinding rumah sakit. Tiba-tiba saja pintu kamar terbuka, dan menampilkan sosok laki-laki tampan berambut blonde, yang tak lain adalah Louis sahabatnya. Halo, sapanya, dengan memaksa untuk tersenyum. Halo Louis, Daven menghubungiku, kalau kau ingin bicara denganku. Ada apa? Tatapannya teralihkan pada sekretarisnya Daven. Daven yang sudah sangat memahami, seketika berlalu dari kamar rawat itu, meninggalkan kedua pengusaha itu sendirian. Ada apa Dev, katakanlah. Tanya Louis sekali lagi, saat sudah duduk di sebuah sofa tunggal. Aku menyerahkan Alana sepenuhnya padamu. Dan aku, akan menceraikannya. Seketika tatapan pria itu nampak begitu fokus pada sahabatnya, saat mendengar apa yang disampaikan. Apakah karena, kau akan menikah dengan Laura? Senyuman kecil membingkai di wajahnya, saat mendapat pertanyaan itu. Aku sangat mencintai Alana, dan hanya dia yang aku cintai. Tapi sayang, aku terlambat menyadarinya. Alana begitu mencintaimu, dan aku mengaku kalah. Jadi aku serahkan dia padamu. Aku sudah menjual perusahaanku, dan setelah aku keluar dari rumah sakit, aku juga akan memutuskan hubunganku dengan Laura, dan kembali ke Amerika. Fokus mengurus perusahaan, dan tentunya juga kedua anakku. Ucapnya dengan memaksakan diri untuk tersenyum, di tengah kesedihan yang melanda diri. Louis menghela napas berat, tatapannya begitu intens menatap Dev, yang menyimpan banyak kesedihan di sana. Kau benar-benar mencintai Alana, Dev. Aku sangat mencintainya, Louis. Tapi dia mencintai pria lain, yaitu kau. Aku tidak mungkin mengikatnya dengan tali pernikahan, sementara hatinya milik laki-laki lain, jawabnya, dengan sekilas mengusap air matanya. Tatapan Louis nampak begitu fokus, menatap sahabatnya itu. Dan dalam dirinya dia sangat yakin, kalau Dev betul-betul mencintai Alana, dan sangat menyesal dengan perbuatannya. Hembusan napasnya terdengar begitu berat, dan memutuskan untuk pulang. Kau beristirahatlah, semuanya akan baik-baik saja. Ucapnya, dengan berlalu dari kamar itu. 3 hari berlalu, waktu terus berganti, tidak terasa 3 hari telah berlalu. Pagi telah menyapa kota London, setelah kegelapan menghilang tergantikan, dengan mentari yang bersinar menyinari bumi. Sudah lebih dari 3 hari ini pula, Alana dan Dev tidak saling bertegur sapa, sebab lelaki itu betul-betul tidak ingin bertatap muka dengan ibu dari kedua anaknya itu. Pesan, dan telepone dari Alana pun tidak diangkat, dan dibalas sama sekali. Dan dari informasi yang Alana dapat, Dev telah menyewa sebuah apartemen untuk tempat tinggalnya sementara di London, sebelum dia kembali ke Amerika. Dengan rasa kantuk yang masih mendera, Alana bangun dari tidurnya. Tatapan matanya teralihkan pada ponselnya yang diletakkan pada atas meja, samping ranjangnya. Tangannya perlahan menjangkau HP itu, berharap ada panggilan dari pria itu, atau sekedar membalas pesan saja. Tapi sekali lagi, harapan itu hanya tinggal harapan, karena Dev sama sekali tidak memberi kabar padanya. Kesedihan seketika melanda diri, dan dia terlihat begitu kecewa. Apakah kau benar-benar ingin melupakan aku, Dev? Gumamnya. Kedua kakinya perlahan turun ke lantai, dan dengan tubuh yang masih terasa berat. Alana melangkah menuruni anak tangga, menuju lantai bawah rumahnya. Saat tiba di sana, dia mendapati Alma sang pelayan rumah, tengah menyiapkan sarapan pagi. Anda sudah bangun Nona, dari tadi aku menunggu Anda.
Menungguku, ada apa Bibi Alma? Tangannya meraih sebuah map yang dia letakkan di atas meja, dan menghampiri Alana, yang tengah menatapnya dengan tatapan penasaran. Itu apa, Bibi? Dengan tatapan intens, menatap sebuah map yang digenggam Alma. Tadi Daven datang ke sini, memberikan ini untuk Nona. Dengan menyerahkan map merah itu, pada Alana. Tangannya perlahan membuka, dan mendapati sebuah sertifikat rumah yang dia tempati saat ini, atas namanya. Dia ingin benar-benar, mengakhiri rumah tangga kami, Bibi. Ucap Alana, dengan air mata yang sudah menetes. Maaf Nona, Bibi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, iya, Bibi lupa, tadi kedatangan Daven ke sini, sekalian mengambil pakaian Tuan Dev. Dan Daven mengatakan juga, kalau perusahaan sudah dijual, dan dalam beberapa hari ini Tuan Dev, dan dia akan bertolak ke Amerika. Apa? Dia sudah mengambil pakaiannya semua, dan akan segera kembali ke Amerika. Tanya Alana, seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Maafkan saya Nona, tadi Bibi berniat untuk membangunkan Anda. Tapi Bibi lihat, Nona tidurnya sangat pulas, jadi Bibi tidak tega. Jawab Alma, dengan raut wajah yang begitu merasa bersalah. Kedua bola mata Alana, seketika nampak berkaca-kaca. Dia tidak menyangka, Dev betul-betul serius mengakhiri rumah tangga mereka. Tangannya menjangkau ponsel dari saku piyamanya, dan menghubungi Dev di sana. Tapi justru rasa kecewa yang dia dapati, karena nomor ponsel lelaki itu, tidak bisa dihubungi lagi. Bagaimana Nona? Tanya Alma, penasaran. Sepertinya nomor ponselnya sudah diganti, Bibi. Dia benar-benar ingin meninggalkan aku. Apakah Bibi tahu, di apartemen mana mereka tinggal? Tanya Alana dengan raut wajah yang terlihat panik, dan kesedihan yang mendalam. Maafkan aku, Nona, tapi Bibi sama sekali tidak tahu. Karena saat tadi Bibi menanyakan pada Daven, dia sama sekali tidak mau memberitahu. Dan dia bilang, ini permintaan Tuan sendiri. Mendengar itu, Alana hanya bisa menghembuskan napas, dan menahan kesedihannya. Alana kembali melangkahkan kaki ke kamarnya, yang berada di lantai 3. Saat sudah berada di sana, wanita bermanik abu itu, mengedarkan pandangannya, menyapu bersih seisi kamar yang mulai terasa berbeda. Rasa gundah seketika menyelimuti, karena semuanya benar-benar sudah berakhir. Kedua kaki itu melangkah pelan menuju ruang ganti, untuk memastikan pakaian Dev benar-benar sudah tidak ada. Senyum kecil membingkai di wajahnya, saat Alana membuka lemari, dia tidak mendapati pakaian pria itu sama sekali. Kau egois Dev, aku sangat membencimu. Tahukah kau, aku sangat menderita dengan semua ini, Dev. Gumamnya, dengan air mata yang terus mengalir. Setelah menumpahkan tangisannya, Alana melangkah menuju sebuah bingkai foto pernikahan mereka, yang terpajang dalam ruang ganti itu. Aku akan mengakhiri hubunganku dengan Louis, dan setelah itu aku harus segera menyusulnya ke Amerika. Laura terlihat begitu gelisah, dan sesekali tatapan matanya menatap ke arah luar. Senyum seketika membingkai di wajah cantik itu, saat melihat Dev, yang telah berjalan menuju ke arah dalam restoran, setelah memarkir mobilnya. Maaf Laura, buatmu menunggu. Bukan menjawab apa yang diucapkan pria itu, Laura malah segera bangun dari duduknya, dan memeluk kekasihnya, karena kerinduan yang teramat sangat. Baru saja kedua tangannya akan menjangkau tubuh pengusaha tampan itu, Dev seketika mencegahnya. Jangan menyentuhku, pintanya, dengan nada yang terdengar tegas. Mimik cemberut, dan kembali menduduki kursinya dengan raut wajah kesal. Aku minta maaf Dev, karena tidak menjengukmu saat di rumah sakit. Kau tahu, papamu berada di sana. Mana mungkin aku berani pergi menemuimu di rumah sakit. Bukankah papamu itu, sangat tidak menyukaiku. Jadi aku minta, kau mengerti. Ucap Laura, dengan tatapan penuh harap. Dev menghela napas berat, seraya menyandarkan pundaknya pada sandaran kursi, karena dia pun berat memutuskan Laura, sebab ini kali kedua, dia membuat wanita itu kecewa. Aku ingin kita putus, ucapnya, tiba-tiba. Seketika tatapan Laura menatap dengan intens wajah pria di depannya, disertai dengan tawa kecilnya, seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev barusan. Kau marah padaku, karena aku tidak menjengukmu di rumah sakit Dev. Bukankah sudah kubilang, aku tidak berani datang menjengukmu, karena ada papamu, bukankah kau pun tahu, kalau dia sangat membenciku. Aku sama sekali tidak mempermasalahkan, karena kau tidak menjengukku sama sekali, Laura. Ini tidak ada kaitannya dengan itu. Aku ingin kita berakhir sampai di sini, aku serius dengan ucapanku. Ucapnya tegas. Seketika raut wajahnya terlihat memerah, dengan mata sudah berkaca-kaca. Saat melihat keseriusan, dari raut wajah lelaki itu. Aku tidak mau Dev, aku tidak mau berpisah denganmu. Apakah kau mengakhiri hubungan kita ini, karena kau memilih wanita itu? Bertanya, dengan sedikit berteriak. Tidak kau salah, Laura. Aku, dan Alana juga segera akan bercerai. Alana mencintai Louis sahabatku, dan aku sudah merelakan dia pada teman baikku itu. Dan aku akan segera kembali ke Amerika besok, sebab perusahaan pun sudah aku jual. Fokus mengurus perusahaan di sana, dan juga kedua anakku. Kalau kau, dan Alana sudah akan bercerai. Kenapa kau memutuskan aku, Dev? Kenapa? Tanyanya dengan linangan air mata, yang terus mengalir. Maafkan aku Laura, karena menyakitimu sekali lagi. Tapi maaf, aku tidak bisa melanjutkan lagi hubungan ini. Carilah pria lain, dan aku yakin kau akan mendapatkan laki-laki yang baik lebih dariku.
Dengan tatapan sendu, dan raut wajah yang dipenuhi rasa bersalah. Laura bangun dari duduknya, dan dengan segera dia menyiram Dev dengan segelas air putih, yang berada di atas meja. Hingga membuat wajah, dan juga kemeja pria itu basah. Aku sangat membencimu, Dev. Aku sangat membencimu. Kau laki-laki brengsek, ucapnya dengan teriakan, dan linangan air mata. Maafkan aku Laura, maafkan, aku, guamamnya pelan, dengan wajah menunduk. Tatapan berapi-api menatap Dev yang hanya menunduk, dan segera berlalu pergi dari restoran itu. Pagi telah menyambut kota London, setelah menghilangnya kegelapan, dari muka bumi ini. Raut wajahnya terlihat sumringah, saat melangkah menyusuri taman kota, yang terletak di tengah kota London. Hembusan napas terasa begitu berat, saat dari jauh Alana mendapati sosok Louis, yang tengah memandang jauh ke depan. Maafkan aku Louis, tapi menurutku ini keputusan yang tepat. Dan maaf, karena aku baru menyadarinya. Gumamnya, dengan melangkah semakin dekat ke arah pria itu. Louis, panggilnya, membalikkan badannya, saat mendengar suara Alana. Senyum merekah di wajah tampannya, saat melihat wajah cantik itu. Kau mengatakan ada yang ingin kau bicarakan denganku, katakan Alana. Tidak Louis, kau dahulu saja. Bukankah, kau juga ingin mengatakan sesuatu yang penting buatku? Jawabnya, menolak. Tidak kau saja, Alana. Serunya, menolak lagi. Tidak kau saja, Louis. Menghembuskan napas, sebelum mengutarakan tujuannya mengajak Alana bertemu. Maafkan aku Alana, aku ingin kita mengakhiri hubungan ini. Alana begitu kaget, sebab dia tidak menyangka, Louis mengajaknya untuk bertemu, karena ingin mengakhiri hubungan mereka. Kau serius, Louis? Tanyanya, memastikan. Maafkan aku, sekali lagi maaf, dan aku serius. Karena sebenarnya hubungan ini sudah sangat salah. Sebab tidak pantas bagiku, menjalin hubungan dengan wanita bersuami, apalagi itu istri sahabatku sendiri. Walaupun hubungan kalian, dalam masalah, dan aku sangat malu pada diriku sendiri. Tapi percayalah Alana, aku mencintaimu. Louis, gumam Alana, dengan mata sudah berkaca-kaca. Dev sangat mencintaimu, dan dia sangat menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan padamu, dan aku bisa melihat kesungguhan itu di wajahnya. Kembalilah padanya Alana, belajarlah untuk mencintainya. Setidaknya lakukan ini, demi kedua buah hati kalian. Louis, maafkan aku, yang sudah menyeretmu dalam masalah rumah tanggaku, ucap Alana dengan linangan air mata, dan rasa penyesalan yang teramat sangat. Tidak perlu minta maaf, Alana. Hari ini Dev akan kembali ke Amerika, cepat pergi temui dia, sebelum semuanya terlambat. Sebab yang aku dengar, saat sampai di Amerika, dia akan segera mengurus surat perceraian kalian, dan aku tidak mau semua itu terjadi pada rumah tangga kalian berdua. Dan kau tidak perlu khawatir, dia sudah mengakhiri hubungannya dengan Laura. Alana semakin terkejut, saat mendengar ucapan Louis, kalau Dev sudah mengakhiri hubungan cintanya, dengan kekasihnya Laura. Kau serius Louis, kau sedang tidak membohongiku kan? Tidak Alana, buat apa aku berbohong? Louis meraih sebuah kartu kecil dari saku bajunya, dan memberikan pada Alana. Apa ini? Tanyanya, penasaran. Ini alamat apartemen Dev sekarang. Pergilah, karena tinggal beberapa jam lagi, dia akan segera berangkat. Alana hanya menangis, seraya menganggukkan kepala pada lelaki tampan itu. Menghampiri Louis, dan memeluknya erat tubuh pria itu. Terima kasih Louis, terima kasih. Ucapnya, dengan linangan air mata. Melepaskan pelukan mereka, seraya mengusap air mata Alana yang membasahi kedua pipinya. Pergilah, jangan sampai kau tidak bertemu dengannya. Alana menganggukkan kepala, dengan senyuman yang disertai air mata. Aku pergi Louis, pamitnya, dengan segera berlalu dari taman itu. Louis membingkai senyuman kecil di wajahnya, menatap Alana yang sudah berlalu pergi. Aku sudah melakukan hal yang pantas kulakukan, dan semoga saja, suatu saat aku bisa mencintai wanita lain, seperti aku mencintainya.